Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai bab 15 tentang raising capital. Di sini kelompok kami beranggotakan, yaitu yang pertama ada Alvina Syahri, yang kedua saya sendiri Fadia Rahmah, lalu yang ketiga ada Mahira Nasya, yang keempat ada Nabila Ratna, yang kelima adalah Rahmadina Aulia, lalu yang keenam Sylvia Putri. Di sini bagian pertama dari bab ini adalah merupakan tentang entrepreneurship, yaitu tentang early stage financing and venture capital. Di sini, yang pertama-tama yang saya jelaskan adalah mengenai entrepreneurship itu sendiri. Entrepreneur adalah orang yang menciptakan bisnis. Dia adalah orang yang menerima risiko terbesar, serta yang menerima keuntungan terbesar dari bisnisnya itu sendiri. Di sini saya menampilkan Bill Gates sebagai salah satu tokoh pebisnis yang paling terkenal dan yang paling sukses di dunia. Beliau ini sering menjadikan inspirasi dan motivasi bagi pebisnis pemula. Walau realitanya sangat sedikit pebisnis yang bisa mencapai level yang sama dengan beliau. Yang pertama adalah venture capital. Istilah venture capital ini sebenarnya nggak punya makna yang benar-benar tepat untuk menggambarkan venture capital ini sendiri, tetapi secara umum dia itu mengacu kepada pembiayaan untuk usaha baru yang seringkali berisiko tinggi. Di sini source-nya dari individu, dari dana pensiun, dari perusahaan asuransi, dari korporasi besar, dan bahkan university endowments. Lalu di sini ada tabel mengenai cash flow dari startup, yang biasanya di sini tuh cash flow itu masih bakal negatif ya ketika tahap pengembangan produk sampai pada tahap pertumbuhan atau tahap ekspansi. Nah, itu baru di situ cash flow-nya bisa naik. Nah, di sini pasar modal ventura berfungsi sebagai sumber pendanaan yang penting bagi perusahaan-perusahaan baru seperti ini, yaitu demi menjaga cash flow mereka ketika masih di tahap pengembangan produk. Dari tabel tadi terlihat juga bahwa ada beberapa stage dari perusahaan, yaitu pertama ada a seed or angel atau round, yaitu dimana ketika biasanya di sini tuh masih disebut beta stage ya, karena di sini tuh masih dalam tahap pengembangan produk. Nah, jadi key goal dari pengembangan produk ini sendiri biasanya adalah kuncinya ada di product pricing. Lalu kita masuk ke early stage venture capitalnya, yaitu di sini terbagi menjadi dua, ada series A dan series B. Kalau series A ini biasanya udah bisa cover gaji karyawan, bisa cover riset pasar, dan juga akhirnya bisa finalisasi produknya. Sementara series B itu biasanya udah digunakan untuk pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan dari company atau growth dari company-nya. Di sini goalnya udah beda, yaitu goalnya adalah net profit. Yang dimana di sini juga merupakan stage pertama di mana company itu biasanya akan mulai consider untuk mengeluarkan saham atau common stock, yang mana di sini tuh tipe financing yang paling populer lah ya. Lalu yang terakhir adalah late stage rounds. Di sini terbagi menjadi seri C, D, dan so on. Jadi dan di sini tuh sebenarnya mulai jarang company yang bisa mencapai stage ini karena semuanya itu bergantung kepada series B, yang dimana tadi kalau misalkan pengelolaan keuangannya bisa sukses di series B, maka mereka bisa masuk ke series C. Nah, series C ini biasanya perusahaan mulai nargetin market share yang lebih lagi dan mengembangkan lebih banyak produk. Nah, di sini biasanya perusahaan juga mulai go publik atau IPO. Lalu untuk realita dari perusahaan Ventura ini itu sebenarnya cukup sedikit yang bisa mencapai venture capital karena untuk akses ke sana itu sangat-sangat terbatas. Jadi perusahaan modal ventura itu biasanya menerima sejumlah besar proposal yang mana sebagian besar akan berakhir tidak terbaca atau bahkan dibuang. Dari NVCA sendiri mengestimasi bahwa hanya 1 dari 100 proposal yang bisa diterima dan di-accept. Nah, dari tabel ini juga terlihat bahwa industri yang paling banyak menerima pembiayaan dari modal ventura itu dari industri software dan biotech atau farmasi. Pada akhirnya nanti koneksi personal lah yang menjadi sangat penting untuk mendapatkan akses ke pasar modal ventura ini. Jadi pasar ini akan sangat bergantung pada kenalan. Nah, dana modal ventura itu beroperasi hampir seperti kayak reksadana, yaitu dengan mengumpulkan dana dari para investor. Perusahaan dari modal ventura ini juga membentuk kumpulan dana investasi. Kemudian para manajer akan melakukan investasi atas nama para investor. Nah, untuk crowdfunding sendiri ini di sini ada cerita, yaitu pada tanggal 5 April 2012, Undang-Undang Jumpstart Our Business Startups atau disingkat dengan JOBS disahkan. Salah satu ketentuan dalam undang-undang ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana melalui crowdfunding, yaitu apa sih? Praktik mengumpulkan sejumlah kecil modal dari banyak orang, biasanya melalui internet. Crowdfunding ini pertama kali digunakan untuk membiayai Tour AS Benbrook Inggris, Marillion, dan undang-undang JOBS ini memungkinkan perusahaan untuk menjual saham melalui crowdfunding. Lalu yang terakhir ada initial coins offerings, yaitu selain menjual utang dan saham tradisional, perusahaan dapat mengumpulkan dana dengan menjual token. Token-token ini seringkali membiayai pemegang haknya untuk menggunakan layanan perusahaan di masa depan. Kenapa sih ICOS itu lebih nggak lebih suka ya? Cuman beberapa kelebihan dari ICOS ini adalah dia can be easily transferred or converted, jadi sangat mudah untuk ditransfer dan dikonvert. Lalu dia juga sangat lebih populer dan the most popular among companies dan serve lebih efektif marketing tool. Nah, untuk bagian kedua, yaitu di sini ada beberapa basic prosedur dari sekuritas. Yang pertama, langkah pertama manajemen dalam menerbitkan sekuritas kepada publik adalah mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi. Itu udah pasti. Lalu yang kedua, perusahaan harus menyiapkan pernyataan pendaftaran dan menyerahkan kepada SEC. Biasanya di sini ada 2 opsi, yaitu ada pinjaman yang jatuh tempo dalam 9 bulan. Lalu yang kedua, penerbitan yang melibatkan kurang dari 5 juta dolar. Lalu yang ketiga, SEC memeriksa pernyataan pendaftaran tersebut selama masa tunggu. Yang keempat, perusahaan tidak dapat menjual sekuritas tersebut selama masa tunggu ya. Jadi meskipun penawarannya secara lisan dapat dilakukan sih, tapi masih belum boleh dijual secara publik.
Lalu yang terakhir, pada tanggal mulai berlakunya pernyataan pendaftaran, harga yang ditetapkan dan upaya penjualan secara penuh mulai dilakukan. Meskipun sebenarnya di beberapa negara sekuritas itu prosedurnya bisa beda-beda ya, tapi ini 5 ini adalah basic prosedurnya itu sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan 15.3 atau Alternative Issue Methods. Jadi metode ini dibagi menjadi dua, yaitu ada public issue dan juga private issue. Public issue adalah ketika perusahaan menawarkan sekuritas ke publik, termasuk metode general cash offer dan rights offer. Nah, general cash offer ini adalah penerbitan sekuritas untuk dijual kepada masyarakat umum pada cash basis. Sedangkan rights offer adalah penerbitan sekuritas, di mana sekuritas ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang sudah ada. Di dalam public issue ini juga terdapat dua jenis penerbitan saham, yaitu IPO atau Initial Public Offering, yaitu ketika perusahaan pertama kali masuk ke publik, dan SEO atau Seasoned Equity Offering, yaitu ketika perusahaan yang sudah publik menerbitkan saham tambahan. Nah, yang metode kedua itu ada private issue, yaitu tipe yang direct placement. Jadi dia tuh dijual langsung ke investor tertentu, misalnya institusi besar, dan tidak lewat pasar publik, dan biasanya prosesnya itu jauh lebih cepat. Selanjutnya ada 15.4 yaitu underwriters. Jadi underwriters adalah perusahaan investasi yang berperan menjadi perantara antara perusahaan yang menjual sekuritas dan masyarakat yang berinvestasi. Jasa yang dilakukan yang biasanya dilakukan oleh underwriter adalah menciptakan metode untuk menerbitkan sekuritas, lalu menentukan harga sekuritas dan menjual sekuritas itu sendiri. Eh, Umumnya, underwriter ini membeli sekuritas di bawah harga penawaran dengan risiko tidak dapat dijual kembali. Maka dari itu, terbentuk ada namanya syndicate, yaitu kumpulan underwriters yang menjual sekuritas dan membagi risiko terkait penjualan sekuritas. Perbedaan antara jumlah yang dibayar syndicate ke perusahaan dengan harga inisial sekuritas di pasar disebut dengan gross spread atau underwriting discount. Berikut ada tipe-tipe underwriting. Yang pertama ada firm commitment underwriting, yaitu adalah tipe yang paling umum. Jadi penerbit sekuritas menjual semua sekuritasnya kepada underwriting syndicate, lalu dijual ke publik oleh mereka. Syndicate menerima seluruh risiko bahwa sekuritas tidak bisa terjual di atas biaya perolehan. Jadi underwriter yang menanggung risiko kalau misalnya tidak laku. Lalu yang kedua ada best efforts underwriting. Underwriter memberi usaha terbaik menjual sekuritas sebanyak-banyaknya, tetapi bisa mengembalikan sekuritas yang tidak terjual ke penerbit tanpa tanggung jawab finansial. Jadi underwriter itu cuma berusaha untuk menjual, tidak menanggung resikonya. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir ada Dutch auction underwriting. Itu tipe underwriting yang menentukan harga berdasarkan penawaran kompetitif investor. Jadi investor tuh mengajukan harga bid masing-masing, lalu perusahaan tuh memilih dari apa harga yang terendah yang masih bisa menjual semua saham. Nah, itulah harga finalnya. Dan semua investor yang bid di atas atau sama dengan harga itu membayar harga yang sama, yaitu harga terendah tadi. Nah, berikut terdapat istilah-istilah penting yang biasanya menyertai proses IPO dan aktivitas setelah penawaran berlangsung. Yang pertama ada the aftermarket, yaitu fase setelah IPO selesai dan saham mulai diperdagangkan di bursa. Di fase ini, harga saham sepenuhnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar, bukan lagi oleh underwriter. Lalu yang kedua ada the green shoe provision, yaitu memperbolehkan underwriter untuk membeli saham tambahan dari penerbit pada harga penawaran. Tujuannya yaitu untuk menstabilkan harga kalau harga saham turun terlalu cepat di hari-hari awal perdagangan. Lalu yang ketiga ada lock-up agreements. Itu bagian dari underwriting yang menjelaskan kapan insiders harus menunggu setelah IPO untuk menjual sahamnya. Tujuannya untuk mencegah penjualan besar-besaran yang bisa menurunkan harga saham. Lalu yang keempat ada the quiet period, yaitu selama sekitar 40 hari setelah IPO, perusahaan dan underwriter tidak boleh memberikan analisis atau prediksi harga saham. Tujuannya untuk menghindari manipulasi pasar dan menjaga objektivitas penawaran awal. Dan yang terakhir ada direct listing, yaitu perusahaan menjual sekuritas secara langsung ke bursa tanpa memerlukan pihak pemasaran dan underwriter. Biasanya perusahaan hanya mendaftarkan saham yang sudah ada untuk diperdagangkan, tanpa menerbitkan saham baru. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang tidak perlu mengumpulkan modal baru.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai IPO dan juga underpricing. Determining price related to IPOs. Penetapan harga saham yang ditawarkan pada saat IPO merupakan faktor penting karena berkaitan dengan jumlah dana yang akan diperoleh oleh emiten dan juga risiko yang akan ditanggung oleh underwriter. Ketika memasuki pasar perdana atau IPO, para emiten ini menentukan harga offering yang akan diajukan kepada ISIC atau di Indonesia sendiri ketika mengajukan IPO, kita mengajukannya kepada Bursa Efek Indonesia. Sebelum memasuki pasar sekunder, ditetapkanlah harga final atau harga offering bagi para investor. Semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin banyak dana yang akan terkumpul bagi emiten. Namun tentu terdapat berbagai resiko atau pertimbangannya. Yang pertama, jika harga dijual terlalu tinggi, ada potensi gagal untuk dibeli dan juga menyebabkan justru penerbitan harus ditarik kembali. Yang kedua, jika dijual dengan harga terlalu rendah, perusahaan ini dapat kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya dapat dimaksimalkan. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan underpricing? Underpricing adalah kondisi ketika harga saham pada pasar perdana atau IPO ini lebih rendah dibandingkan dengan harga closing saham pada saat pasar sekunder di hari pertama. Maka pada saat itulah akan terjadi underpricing. Dapat dilihat di gambar ini, ketika di pasar perdana atau IPO terdapat kesepakatan antara emiten dan juga underwriter untuk menentukan harga saham perdana. Lalu ketika memasuki pasar sekunder di hari pertama penerbitan, maka terdapat harga closing yang ditentukan. Nah, ketika harga closing tersebut itu lebih besar dibandingkan dengan harga saham perdana di pasar IPO, maka pada saat itulah terjadi kondisi underpricing. Selanjutnya, apa penyebab dari underpricing? Banyak penelitian menjelaskan tidak dapat menentukan secara pasti apa penyebab dari underpricing. Namun, kita dapat menyimpulkannya ke dalam tiga kesimpulan. Yang pertama, penyebab underpricing itu adanya asimetri informasi atau perbedaan informasi yang dimiliki oleh emiten, underwriter, dan juga investor. Apabila tidak terjadi asimetri informasi, maka harga penawaran saham ini akan sama dengan harga pasar sehingga tidak terjadi underpricing. Untuk itu, untuk menjembatani masalah ini dilakukanlah penerbitan prospektus oleh perusahaan. Yang kedua, berinvestasi pada perusahaan baru ini cenderung memiliki risiko tinggi bagi para investor, sehingga justru pada saat IPO, beberapa emiten itu justru melakukan underpricing untuk meningkatkan demand investors agar mau berinvestasi di perusahaan baru tersebut. Yang kedua, bagi investment banks, menetapkan harga di bawah ini menjamin bahwa setidaknya secara rata-rata pelanggan ini dapat diuntungkan. Jadi, di investasi bank itu terdapat tekanan dari para nasabah ketika investment bank ini menetapkan harga yang tinggi di atas pasar gitu untuk meredakan tekanan tersebut atau menghindari konflik-konflik lainnya. Maka penetapan harga di underpricing ini setidaknya menjamin bahwa secara rata-rata pelanggan itu dapat diuntungkan dan juga emiten itu mendapatkan harga offering yang sesuai yang ditawarkan pada saat IPO. Lalu apa dampak dari underpricing? Tentunya bagi para perusahaan atau emiten, underpricing ini tidak menguntungkan mereka karena sebagai pihak yang membutuhkan suntikan dana dan melakukan IPO, dengan adanya underpricing, dana yang diperoleh itu menjadi tidak maksimum. Sebaliknya, bagi para investor itu, mereka akan diuntungkan, karena apabila terjadi underpricing, mereka mendapatkan initial return yang lebih besar atau keuntungan yang diperoleh akibat adanya perbedaan harga pada saat IPO, dan harga jual saham pada saat hari pertama di pasar sekunder. Selanjutnya, bagaimana contoh dari underpricing IPO di Indonesia? Kelompok kami mengambil contoh ketika penerbitan saham LP atau dari PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Saham ini diterbitkan pada 8 Agustus 2022. Sebelum diterbitkan di pasar IPO, offering price-nya itu sebesar Rp200. Namun, ketika closing di hari pertama, harga terakhir atau harga closingnya itu adalah sebesar Rp270, sehingga terdapat kenaikan sebesar 35% atau underpricing dari selisih antara harga closing di hari pertama dan juga offering price sebesar Rp70. Hal ini menunjukkan artinya LP atau PT Pelayaran Nasional Ekalia Pernamasari ini kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan keuntungan tambahan sebesar kita hitung aja
Total shares-nya 1.112.000.000 dikali dengan underpricing-nya Rp70 atau sebesar 7.784.000.000. Sedangkan bagi investor, selisih harga underpricing ini merupakan capital gain bagi para investor. Jadi saya akan menjelaskan terkait materi di 15.6 yaitu terkait new equity sales and the value of a firm. Jadi, new equity sales and the value of firm ini membahas terkait CEO atau season equity offering, yang itu penjualan saham baru oleh perusahaan yang sudah go public dan memiliki saham yang beredar. Jadi secara teori ini, perusahaan butuh dana eksternal untuk membiayai proyek NPV positif, dan juga jika proyek menghasilkan nilai tambah, maka harga saham seharusnya naik saat perusahaan mengumumkan penggalangan dana. Namun hasil penelitian justru menemukan bahwa harga saham ini perusahaan biasanya turun ketika perusahaan mengumumkan penerbitan saham baru. Dan harga saham yang sudah beredar biasanya turun sebesar 2% sampai 5%. Dan sebaliknya, pengumuman penerbitan utang biasanya tidak menggerakkan harga saham terlalu banyak. Dan mengapa perbedaan ini terjadi? Dan terdapat tiga alasan utama di balik reaksi pasar uang yang berbeda, khususnya terkait penerbitan ekuitas baru, yaitu pertama ada managerial information. Jadi teori ini itu menyatakan bahwa manajemen memiliki informasi lebih baik tentang kondisi perusahaan dibanding investor itu sendiri. Jadi kalau manajemen merasa bahwa saham perusahaan sedang overvalued atau terlalu mahal, maka mereka akan memilih untuk menerbitkan saham baru karena mereka bisa mendapatkan dana lebih besar dan harga yang terlalu tinggi. Jadi akibatnya pasar merespon dengan menurunkan harga saham pada hari pengumuman. Ini tuh berasal dari signaling theory dan Myers-Majluf 1984. Dan yang kedua itu debt usage. Jadi perusahaan ini memilih menerbitkan equity bukan utang, tapi pasar bisa menafsirkan perusahaan sudah punya utang terlalu banyak sehingga tidak aman untuk tambah utang. Lalu perusahaan punya masalah likuiditas atau risiko keuangan yang lebih tinggi. Dan proyek yang akan didanai mungkin tidak terlalu menguntungkan karena kalau proyeknya sangat bagus, maka perusahaan bisa saja menerbitkan utang lalu memberikan keuntungan proyek sepenuhnya dinikmati oleh pemegang saham yang lama atau sebelumnya. Jadi pilihan menerbitkan saham bisa jadi sinyal negatif tentang kesehatan keuangan perusahaan, prospek pertumbuhan, risiko bisnis, dan sekali lagi respon besar itu sama dengan penurunan harga. Lalu yang terakhir itu yang ketiga, issues cost. Jadi penerbitan saham baru ini mengandung banyak biaya, yaitu ada biaya underwriting, biaya hukum, biaya administratif, potensi diskon harga, dan biaya reputasi dan market impact. Jadi biaya ini tuh mengurangi nilai perusahaan sehingga firm value turun dan pasar langsung mengoreksi harga saham ke bawah. Ini tuh disebut sebagai indirect cost of new issues karena efek itu terlihat sangat abnormal, return negatif pada hari pengumuman. Lalu berikutnya terkait materi 15.7 terkait the cost of issuing insecurities. Jadi pertama itu sebelumnya terdapat 4 pola yang ditemukan dalam penelitian mengenai biaya penerbitan. Itu pertama ekonomi skala yang substansial, biaya utang jauh lebih rendah dari biaya ekuitas, biaya IPO lebih tinggi dari CEO, tapi perbedaan tidak terlalu besar. Dan yang terakhir itu obligasi biasa lebih murah diterbitkan daripada obligasi yang konversi. Lalu terkait masih materi sama, jadi ketika perusahaan menerbitkan sekuritas baru, IPO atau CEO, prosesnya itu tidak gratis dan membutuhkan banyak biaya, sehingga ini tuh disebut sebagai flotation cost. Jadi biaya ini tuh memengaruhi keputusan perusahaan ingin menerbitkan saham atau utang karena struktur biayanya yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada gross spread. Gross spread ini adalah komisi utama untuk underwriter. Jadi itu adalah sisi antara harga yang dibayar investor dan harga yang diterima oleh perusahaan. Contohnya itu ketika investor membeli saham IPO 10.000 dan perusahaan hanya menerima sebesar 9.300, maka selisihnya itu 700 disebut spread. Ini adalah biaya terbesar dalam penerbitan saham dan juga pada IPO spread biasanya itu sebesar 5% sampai 90 sampai 10% aja. Dan hampir setengah dari semua IPO memiliki spread 4-7%. Disebut sebagai 7% spread fenomen. Lalu yang kedua itu other direct expense atau biaya lain yang dicatat dalam prospektus, yaitu ada biaya legal, biaya audit, biaya filing, biaya pencetakan dokumen, dan biaya pajak. Jadi semua ini tuh mesti dibayar oleh perusahaan dan itu biasanya biasanya bersifat fixed cost. Lalu yang ketiga itu ada indirect expense. Ini tuh contohnya waktu manajemen yang terbuang untuk persiapan IPO, biaya internal, untuk persiapan, laporan keuangan dan meeting, lalu biaya peluang atau opportunity cost. Lalu yang keempat itu ada abnormal return. Ini tuh pada ICO, harga saham yang sudah beredar itu biasanya turun 2% sampai 5% saat pengumuman. Ini adalah kerugian tidak langsung bagi pemegang saham lama karena nilai saham mereka itu jatuh. Lalu yang kelima itu ada underpricing. Jadi tuh saham dijual lebih murah daripada nilai wajarnya sehingga harga naik tinggi pada hari pertama. Ini tuh biaya besar karena uang yang seharusnya diterima perusahaan hilang. Investor hari pertama menikmati keuntungan bukan perusahaan. Dan rata-rata depresinya itu sekitar 19%.
Untuk IPO kecil biasa jauh lebih tinggi sampai ratusan persen. Lalu yang terakhir itu ada Togrichu option. Ini tuh underwriter diberi hak untuk membeli saham tambahan, biasanya itu 15% tambahan pada harga IPO untuk menstabilkan harga pasar. Fungsinya itu untuk mencegah harga turun terlalu jauh setelah IPO, memberi fleksibilitas jika IPO permintaannya meledak, dan bagi perusahaan ini adalah potensi biaya tambahan karena lebih banyak saham bisa dijual pada harga yang sama. Oke. Lalu ada rights atau rights offering, di mana right issue adalah penawaran kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru dengan harga yang diskon sebelum ditawarkan kepada publik. Yaitu tujuannya adalah melindungi pemegang saham lama dari penurunan harga atau dilusi dan memberi mereka kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham mereka, di mana mekanisme pada rights offering ditunjukkan pada tabel berikut, yaitu National Power menghasilkan laba 2 juta setelah pajak dan memiliki 1 juta lembar saham yang beredar saat ini. Laba per sahamnya adalah $2 dan saham tersebut dijual seharga $20 untuk publik. Dan untuk mendanai rencana ekspansi mereka, mereka membutuhkan dana sekitar $5 juta melalui penawaran umum atau rights offering. Di sini tahap awal penawaran hak memesan efek, di mana pemegang saham memiliki beberapa pilihan, yaitu menggunakan hak mereka dan menjual sebagian atau seluruh saham yang di-offer, lalu memesan sebagian atau seluruh hak yang dijual, lalu yang terakhir tidak melakukan apapun atau membiarkan rights offering tersebut berakhir. Dan saran ini yang terakhir adalah tidak dianjurkan karena pemegang saham lama akan rugi. Lalu, menentukan berapa jumlah hak yang dapat diberikan kepada setiap saham yang dibeli. National Power ingin mengumpulkan dana sebesar $5 juta, di mana harga yang ditentukan adalah $10 per saham tambahan. Lalu, untuk menentukan berapa saham yang harus diterbitkan, dapat dibagi dengan dana yang harus dikumpulkan dengan berapa harga yang ditentukan. Sehingga didapatkan, National Power harus menerbitkan sebesar 500.000 lembar saham baru, di mana rights offering tersebut berlaku untuk setiap shareholder yang memiliki 2 saham lama untuk setiap tambahan 1 saham baru seharga $10. Berapa hak yang dapat ditentukan untuk membeli sebuah saham baru, di mana lembar juta saham yang beredar saham lama dibagi dengan lembar saham yang beredar untuk saham baru tersebut tambahan, sehingga didapatkan 1 juta lembar saham lama dibagi dengan 500.000 lembar saham yang baru terbit, sehingga dapat 2 hak untuk setiap lembar saham baru yang dibeli. Eh, National Power juga dapat menentukan alternatif seperti menentukan harga 20, di mana harus menerbitkan 250.000 lembar saham baru dan 4 hak saham yang dapat dibeli. Lalu ada value of rights dari saham tambahan tersebut, di mana pemegang saham memiliki 2 saham akan menerima 2 hak. Kepemilikan saham yang menggunakan hak ini akan menjadi saham baru dan meningkat menjadi 3 saham. Lalu total investasi yang awalnya menjadi $40 per lembar sahamnya, sehingga menjadi 50, nilai awal 40, dan ditambah 10 yang dibayarkan kepada perusahaan sebagai lembar saham tambahan. Pemegang saham yang memiliki awalnya 2 hak sekarang memiliki 3 saham dan semuanya menjadi saham baru, dan pembelian sahamnya harga per saham menjadi 16,67 per sahamnya. Lalu ada X-Rights atau pengumuman, di mana uh, perusahaan mengumumkan adanya rights offering dan syarat-syaratnya. Lalu ada X-Rights Date, di mana mulai tanggal ini tawaran offering tidak lagi berlaku dan investor harus membeli saham sebelum ada X-Rights Date. Lalu pada saat X-Rights Date, harga saham akan turun dari $20 menjadi $16,67, di mana harga saham tersebut sudah dikalkulasi setelah lembar juta saham tambahan diterbitkan. Lalu ada record date, di mana hari terakhir perusahaan mencatat siapa saja yang menerima tawaran rights offering-nya.
Lalu ada dilution atau penurunan harga ketika tindakan perusahaan menerbitkan saham baru membuat penurunan nilai per saham bagi pemegang saham lama. Terdapat tiga jenis dilution, yaitu yang pertama ownership dilution atau dilusi kepemilikan, di mana persentase kepemilikan pemegang saham menurun jika mereka tidak menggunakan rights atau membeli saham barunya. Untuk mencegah jenis dilusi ini, rights issue dirancang agar pemegang saham membeli rights offeringnya. Lalu ada earning per share dilution, di mana ketika jumlah saham meningkat, laba per sahamnya akan menurun. Namun, tidak selalu buruk ketika proyek baru yang diekspansi oleh perusahaan menghasilkan return yang tinggi, sehingga EPS dapat meningkatkan kembali. Lalu ada market value dilution, nilai total perusahaan mungkin tidak berubah ketika saham baru diterbitkan. Namun nilai per saham dapat turun jika perusahaan menjual terlalu banyak diskon dan proyek yang diekspansi oleh perusahaan tidak memberikan return yang cukup. 15.10 yaitu issuing long-term debt atau penerbitan utang jangka panjang. Prosedur umum yang diikuti dalam penerbitan obligasi secara publik sama seperti untuk saham. Penerbitan harus terdaftar pada SEC, harus ada prospektus, dan sebagainya. Pernyataan pendaftaran untuk penerbitan obligasi publik berbeda dari penerbitan saham biasa. Untuk obligasi, pernyataan pendaftaran harus mencantumkan indenture atau kontrak yang menjelaskan syarat obligasi. Hal penting lainnya adalah bahwa lebih dari 50% dari seluruh utang yang diterbitkan itu secara private. Nah, ada dua bentuk utama pembiayaan utang jangka panjang secara private. Yang pertama ada term loans dan juga private placement. Term loans ini merupakan pinjaman bisnis langsung. Pinjaman ini memiliki jatuh tempo antara 1 hingga 5 tahun. Sebagian besar pinjaman jangka panjang dapat dilunasi selama umur pinjaman. Pemberi pinjaman meliputi bank komersial, perusahaan asuransi, dan pemberi pinjaman lain yang mengkhususkan diri dalam pembiayaan perusahaan. Lalu selanjutnya ada private placements. Ini mirip dengan term loans, tetapi jangka waktunya lebih panjang. Biasanya dibeli oleh investor institusi besar seperti asuransi dan dana pensiun. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara private dan public bond issue? Nah, perbedaan penting antara pembiayaan utang jangka panjang private dan penerbitan publik adalah sebagai berikut, ada 5. Yang pertama, pinjaman jangka panjang langsung menghindari biaya pendaftaran SEC atau Securities and Exchange Commission. Lalu yang kedua, penempatan langsung cenderung memiliki syarat atau covenants yang lebih ketat. Yang ketiga, lebih mudah menegosiasi ulang term loan atau private placement jika terjadi gagal bayar. Namun sebaliknya, sangat sulit menegosiasi ulang penerbitan publik karena biasanya ada ratusan pemegang obligasi. Selanjutnya yang keempat, perusahaan asuransi dan dana pensiun mendominasi pasar private placement di pasar obligasi. Bank komersial merupakan peserta penting dalam pasar term loan. Yang terakhir, biaya distribusi obligasi lebih rendah di pasar private. Selanjutnya, kenapa sih tingkat bunga pada private placement lebih besar dari public issue? Nah, tingkat bunga pada term loans dan private placement biasanya lebih tinggi dibanding penerbitan publik yang setara. Perbedaan ini mencerminkan trade-off antara tingkat bunga yang lebih tinggi dan fleksibilitas lebih besar dalam kondisi kesulitan keuangan, serta biaya yang lebih rendah yang terkait dengan private placements. Tambahan penting lainnya adalah bahwa biaya flotasi untuk menerbitkan utang jauh lebih rendah daripada biaya menerbitkan saham, sebab proses regulasi lebih sederhana dan risiko bagi investor lebih kecil. Selanjutnya untuk 15.11 ada shelf registration. Nah, untuk menyederhanakan prosedur penerbitan sekuritas, pada Maret 1982, SEC mengadopsi Rule 415 secara sementara dan kemudian menjadikannya permanen pada November 1983.
Rule 415 ini mengizinkan shelf registration. Baik utang maupun ekuitas dapat menggunakan shelf registration. Nah, apa sih shelf registration ini? Nah, shelf registration memungkinkan perusahaan untuk mendaftarkan penawaran yang secara wajar diperkirakan akan dijual dalam 2 tahun ke depan, dan kemudian menjualnya kapan saja dalam periode 2 tahun tersebut. Misalnya, pada April 2020, perusahaan layanan makanan Blue Apron mengumumkan shelf registration sebesar $75 juta dalam bentuk sekuritas, termasuk utang, saham preferred, saham biasa, dan waran. Tapi tidak semua perusahaan dapat menggunakan Rule 415. Ada persyaratannya. Persyaratan utamanya yaitu, yang pertama, perusahaan harus memiliki peringkat investasi. Lalu yang kedua, perusahaan tidak boleh gagal bayar atas utangnya dalam 3 tahun terakhir. Lalu yang ketiga, nilai pasar agregat saham beredar perusahaan harus lebih dari $150 juta. Lalu yang terakhir, yang keempat, perusahaan tidak boleh melanggar Securities Act tahun 1934 dalam 3 tahun terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.